Tempat duduk pada penuh semua lagi. Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin. Oh iya, ayo. Elah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita. Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri. Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas. Sayang gue, tak usah kau memaki-maki. Kalau ada salah, sejanji tak akan ulang lagi. Jika besok salah lagi, seakan buat janji lagi. Kau minta putus, tong dua tetap akan balik lagi. Sasu pas dengku, tak usah cari hati lain lagi. Tong punya cinta ini, tak usah kau mau bagi-bagi. Subiasa baku marah, kau mau ambak sampai kapan sayang. Tong tetap baku bawa. Sayang sudah keluar konteks versus kau yang jago oles. Pendekar gagang kuning jarang-jarang promotes. Akan protes, ikuti prokes. Proses. Maksudnya proses, intinya koe is the best. Memang sak kepala batu yang selalu malas tahu. Dengan kau punya nasihat kadang kau titip palungku. Tapi hati ini tetap untuk kau yang nomor satu. Tahan dulu tuh emosi baru dengar Sasu satu lagu. pas dengku, terus cari hati lain lagi. Tong punya cinta ini, terus kau mau bagi-bagi. Subiasa baku marah, kau mau ambak sampai kapan sayang. Tong tetap baku bawa. Bisakah tidak satu hari terbaku marah? Masa tiap hari sana yang selalu serba salah. Percaya saya ini janji terakan lagi nakal-nakal. Tak salah sedikit kau tuduh-tuduh sagatal. Kalau kau hambak sama si peduli sama kau, mau jalan sampai mana sani ada untuk kau. Marah jangan lama kau pemulut lebih tajam dari parang. Emosi boleh tapi jangan maki sapu darang. Sayang gue, terus kau mau maki-maki. Kalau ada salah, sejanji tak akan ulang lagi. Jika besok salah lagi, seakan buat janji lagi. Kau minta putus, tong dua tetap akan balik lagi. Sasu pas dengku, terus cari hati lain lagi. Tong punya cinta ini, terus kau mau bagi-bagi. Subiasa baku marah, kau mau ambak sampai kapan sayang. Tong tetap baku bawa. Kabaratna Pro 4. Baik Sobat Budaya, tradisi Begasinga merupakan permainan rakyat yang mempunyai unsur seni sekaligus olahraga. Bahkan tradisi ini termasuk sebagai permainan tradisional yang tergolong tua di masyarakat Lombok. Begasingan terbuat dari bahan kayu yang dibuat sedemikian rupa sesuai tradisi daerah asal. Kemudian diberi tali cukup panjang yang dililitkan di leher begasing. Permainan begasing dapat dimainkan oleh dua orang. Permainan pertama disebut pemukul atau lebih dikenal dengan istilah penakek pematok.
Sementara pemain kedua dikenal dengan istilah pelepas atau genjang atau masang. Penggasingan sering ditampilkan dengan tujuan mengingatkan masyarakat untuk saling menghormati dan memiliki rasa kebersamaan dalam menjunjung tinggi leluhur sabah budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai di hari Selasa 28 Januari 2025 sahabat budaya. Bagaimana kabar semua sahabat budaya di pagi hari ini? Masih dinginkah? Tentunya dingin karena lagi hujan sahabat budaya. Nah, semoga sehat-sehat juga semua. Walaupun hujan melanda ini, tetap kita selalu beraktivitas, jaga kesehatan dan jangan lupa sarapan sahabat budaya. Yang lagi olahraga mungkin ditunda dulu karena lagi hujan untuk wilayah Makassar sekitarnya sahabat budaya. Nah, untuk hari ini Bang Rian akan mengundang sahabat budaya di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Tentunya nanti ada topik yang Bang Rian akan sampaikan di ruang dengar Anda. Nah, nanti juga Bang Rian akan buka line telepon kepada semuanya. Mau telepon biasa, mau telepon WA maupun pesan juga nanti bisa. Silakan juga yang mau komentar di live Facebook kami juga di digital, silakan sahabat budaya. Bang Rian mau sapa-sapa dulu untuk sahabat budaya di pagi hari ini yang selalu setia mendengarkan kami di acara Bari Basa tentunya sahabat budaya. Yang pertama ada bundaku, ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Cida, ada Bunda Nur, ada Bunda Sofi, ada Indah, Dembaji, ada Pak Hamsa, ada Bu Andika Risma, ada Pak Sul, ada Bu Hawania, ada juga Kak Tantri, ada juga Bang Iwan dan Bang One, Pak Wahyu, nanti juga ada Nelukmu, ada juga Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, ada juga Bu Fatma di Goa, ada juga Bu Ramlah, ada juga Pak Remangkah, Bang Jono, Deng Mile, dan semua pendengar sahabat budaya yang Bang Rian tidak dapat satu persatu Nah, sahabat budaya, untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini, mau saya dikangki dulu beberapa lagu pengantar kita di pagi hari ini ada lagu Eko Tia Iditia dari Alfiansyah. Nanti Bang Rian kembali lagi di ruang dengar Anda. Sekian ku sampaikan topik apa kita akan bahas di pagi hari ini catat memang nomornya kalau mungkin nelfon nanti di 0811 400 9250. Saya ulang lagi di 0811 400 9250 sahabat budaya. Kita dengarkan dulu kelon-kelon
Mozaik Budaya. Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iros, 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 iros. Sebawani aleta pahabawani ro andi angkame maro cindaku iya mitu majeling nasaba angka eloku mupahani garo eloku oh andriku majening oh andriku makanja oh my Andri I love you. Tapahani Andri tapar sagare roatita Dewi Seni roaneku engkau tengah paling cinta mata ratonga ngati tandri ujapu ini ro cintaku oh my Andri I love you oh my Andri I love you ajak muteri macuke Bawani aleta pahabawani ro andi engkame maro cintaku iya mitu majeling nasaba angka eloku mupahani garo eloku oh Andriku majening oh Andriku makanja oh my Andri I love you
jitongan narong puji nasabah pura kiu kebi. Hai, aslinya itu? Nule memang si putotoki boleh ripu amarajae. Magi namanya manuseti, riwet tuna ubadi cinata. Nyaman naruh papina diku mutari mana cintaku. Aslinya aku itu deh, ku terima cintamu. Oh my darling, I love you. Oh my darling, I love you. Masih untuk mira cinta pada antara cinta. Oh my darling, I love you. Oh my darling. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa. Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak, Oh ya. Pa, pemandangannya bagus banget ya. Pak, Hah? Iya nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa. Iya. Papa, Iya nak. nak, Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pa? Iya nak. tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Tabal Beriku masih bersama kami di pagi hari ini Sabah Budaya. Baik, sesuai dengan Bang Rian janjian tadi, topik pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana tingkat kewaspadaan dan pengawasan orang tua terhadap keselamatan anak. Kalau kita melihat beberapa kejadian beberapa hari lalu ini, di mana terdapat 6 mahasiswa Unhas yang melakukan survei lokasi di daerah Bisiang Maros, menyeberangi sungai. 3 diantaranya hanyut terbawa arus sungai dan meninggal dunia, sahabat budaya. Dan juga kemarin ada informasi Senin 2 orang anak tenggelam di sebuah sungai di belakang di Kota Makassar di Mangga 3. Nah, satu orang selamat dan satu anak meninggal dunia. Nah, topik pagi hari ini kita mau membahas bagaimana kesadaran orang tua terhadap keselamatan anak, atau bagaimana kewaspadaan dan pengawasan orang tua terhadap keselamatan anak. Mengingat memang ada beberapa kejadian-kejadian ini mungkin luput dari pengawasan orang tua, sehingga beberapa anak kita yang namanya tidak diinginkan terjadi sebuah peristiwa tenggelam ada di sungai. Dan mungkin bagaimana ini orang tua ini, apakah pernah tidak memberikan atau memberitahu kepada anak-anaknya titik-titik mana yang sangat tidak boleh dijadikan tempat bermain, atau di mana seperti sungai itu tidak boleh dilakukan bermain, atau tidak boleh bermain di area sungai tanpa ada pendampingan orang tua. Itu kan menjadi hal-hal yang sangat bahaya, sahabat budaya.
Nah, kira-kira bagaimana nih sahabat budaya? Apakah memang tingkat pengawasan, kewaspadaan orang tua saat ini memang mulai terabaikankah atas keselamatan anak dengan faktor-faktor lainnya? Nah, silakan kami undang Ki sahabat budaya di pagi hari ini di acara Baribasa. Langsung Ki di 0811400925 sahabat budaya. Baik, sudah ada penelpon kita di pagi hari ini. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari, Bapak Bang Rian. Selamat pagi, assalamualaikum Bunda. Sehat selalu Bunda? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hujan ya di sana deras ya. Hujan. Jadi agak malas-malas beraktivitas di luar rumah ya. Ini saya disembunyi di bawah selimut. Waduh, saking dinginnya itu di. Dinginnya. Jadi ini hari lagi cuti bersama mencuci gitu ya. Nggak bisa mencuci orang, Iya. walaupun pakai pengering, tapi kalau ini kan baunya apa? Iya betul Bunda. Iya. Lebih baik istirahat dulu mencuci. Nanti kalau karena apa ya ada tadi di episode sebelah disampaikan prediksi sampai tanggal 31. Iya, curah hujan cukup tinggi. Iya, betul. Kita doakan semoga tidak terjadi genangan, banjir seperti yang lalu-lalu ya. Cukup meresahkan lah, menyulitkan. Betul. Iya, Bunda. Pagi hari ini kita membahas terkait dengan bagaimana tingkat kewaspadaan dan pengawasan orang tua terhadap keselamatan anak. Ini kan baru ada kejadian 3 orang mahasiswa yang masih semester 3, masih muda lah. Iya, betul. Ini kan menjadi korban tenggelam di Maros. Saya ikuti beritanya karena kebetulan ada di depan rumah itu salah satu temannya. Oh iya. Dan juga kemarin Bunda ada 2 orang anak diduga bermain di sungai di Mangga 3. Itu hanyut. Mangga 3 Dayak ya. Di Pacarakang. 1 orang selamat, 1 orang meninggal dunia. Ini kan semua anak-anak semua ini. Ini kan mungkin anak-anak mungkin dia bermain tanpa ada pengawasan mungkin orang tua atau dewasa. Nah, jadi pertanyaannya begini Bunda, bagaimana sih kewaspadaan atau pengawasan orang tua terhadap keselamatan anak? Apakah memang sekarang sudah mulai dicuek-cuekin, main muka saja di mana-mana? Apakah itu sudah kan orang tua dulu kan jangan main di bagian sini tanpa ada ini. Nah, menurut Bunda bagaimana itu? Iya, memang pengawasan orang tua itu harus betul-betul perhatikan tempat bermain anaknya. Ya, kalau misalnya ada jangankan di sungai, ada genangan saja kalau sudah tinggi, itu harus dicegah. Itu apalagi kalau di sungai kan kalau deras airnya, bisa-bisa kan anak hanyut. Betul. Jangan setelah terjadi barulah ada penyesalan. Apa Mik sudah lewat begitu? Apa kalau sudah terjadi, sudah jadi korban, tidak selamat, barulah menyesal. Dan seperti juga ada pernah berita yang kemarin banjir yang besar itu Bunda, di kompleks lorong itu anak kecil itu terbawa arus di got, itu genangan, itu kan tidak dilihat itu lubang got itu, itu juga. Memang jangankan anak-anak, pemotor juga pernah ada itu kelihatan sampai dia jatuh motornya tenggelam di lubang saluran. Iya, karena ini juga pemotor tidak sabaran ya mau melambung. Ternyata ada got di situ, akhirnya terperosok lah masuk ke lubang got itu. Sama seperti halnya anak-anak itu kan sebaiknya orang tua betul-betul mengawasi.
Iya. Nah, jangan keluar rumah itu pertama ya. Iya. Kalau memang kelihatan cuaca tidak memungkinkan, ada genangan, Iya. itu anak-anak mesti dicegah, ya supaya tidak keluar bermain hujan. Iya. Itu. Jangan dibiarkan begitu ya. Perumah main sama anak-anak sana, pergi main. Ada sibuk main HP atau sibuk baca cerita, pembiaran. Nah, itu kan sudah pembiaran namanya. Mungkin kalau orang tua sudah anak tidak mau mendengar, dia biarkan begitu saja. Nah, dia biarkan nanti setelah jadi korban barulah menangis, barulah menyesal. Betul. Untuk apa disesali? Sebaiknya anak itu dicegah dimasukkan dalam rumah, kunci pintunya. Jangan sampai dia keluar. Kalau sudah terjadi seperti itu, apa coba? Apa? Sudah jadi korban, menyusahkan lagi. Iya. Ya itu. Yang ditakutkan juga kalau di sungai ini kan dari minta-minta terkadang ada cicak besar di situ. Itu ditelan mentah-mentah. Iya, masa dari dipikirkan sampai ke situ toh? Apalagi mungkin dari musim hujan begini kan rawan juga itu namanya leteh atau petir. Petir. Oke lah dia udah hujan-hujan, tapi dia main HP di bawah pohon atau di mana kan, rawan juga. Jangan ini kan biasa orang di tengah kebun datang petir itu disambar. Iya, kan banyak juga yang kejadian seperti itu. Di sawah. Ya. Ini kan ruang terbuka Bunda Di. Ya, jadi sebaiknya walaupun beraktivitas di sawah, di ladang dan sebagainya, apabila terjadi menyambar petir, sebaiknya dihentikan, pulang saja ke rumah. Jangan memaksakan keadaan. Karena nanti setelah terjadi barulah menyesal. Tapi terkadang juga ada orang begini Bunda. Itu sudah takdirnya, bukan masalah itu sudah takdirnya. Akan ada namanya dibilang mitigasi atau pencegahan awal di Bunda Di. Iya, dihindari lah. Paling tepatnya itu kalau dihindari, jangan ketahui itu sudah takdirnya. Iya kan sudah tahu bahwa kalau banyak petir itu kita sebaiknya jangan di ruang terbuka. Ya, hentikanlah semua kegiatan, kembali ke rumah. Ya, jadi kalau memang sudah di dalam rumah terjadi hal-hal, mungkin itulah yang dikatakan takdirnya. Iya. Betul. Jadi sebaiknya janganlah memaksakan diri, memaksakan keadaan. Iya, kalau alam sudah seperti itu, sebaiknya kita menghindar. Iya, janganlah anak-anak dibiarkan main di sungai. Di genangan sekitar rumah kan kalau memang ini kan tinggi genangannya. Namanya anak kecil dia kan suka berenang. Iya kan dia tidak tahu ini dalam atau dangkal. Ya itu. Ya sebaiknya orang tua memang harus selalu waspada. Selalu mengingatkan anak-anak jangan keluar rumah. Kalau anaknya tidak mau mendengar, masuk ke dalam rumah, kunci pintunya. Mau apa lagi? Kan tidak apa-apa itu orang tua sekali marah demi keselamatan anak kan? Iya. Lebih baik dimarahi anaknya daripada sudah terjadi baru mau marah apa lagi. Jangan dimanjakan lah. Ya itu. Ini kan dan juga miris. Ini kan kebaikannya anak juga, kesadarannya anak. Oh ternyata apa yang disampaikan orang tua kok memang baik. Iya. Kan dia belum paham hal begituan kan. Makanya bagaimana orang tua menyampaikan bisa paham anak-anak. Gitu. Iya. Kan bisa diingatkan bahwa kalau kau hanyut keadaannya akan seperti ini, kalau tidak selamat bagaimana? Nah, itu kan kalau dikasihlah gambaran anak-anak, saya kira anak-anak akan paham. Nah itu. Jadi kewaspadaan orang tua lah. Kembali ke orang tua bagaimana dia betul-betul peduli gitu ya Bunda ya. Iya betul. Betul. Peduli akan keselamatan anak. Peduli akan keselamatan anak. Betul, pokoknya jangan dibiarkan lah. Siap Bunda. Oke, Pak Dwi. Makasih banyak Bunda. Makasih ya, saya absen tadi. Siap. Oke, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi di Goa Sahabat Budaya. Katanya penting itu pengawasan orang tua terhadap anak dan
peduli atas keselamatan anak. Itu yang sangat penting. Baik, kita terima lagi di 0811400925. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bari basah. Bagaimana, dinginkah? Enggak, Enggak. di sini hangat. Dede. Ada kehangatan di situ, Di? Ada. Ya, yang tidak hangat itu yang tidak ada pasangannya. Hai. Banjono. Ini. Apa sih, ada kopi kah? Ada masih pahit. Ada dari sana. Di mana? Ada kopi di sebelah kantor. Gratis kah? Oh enggak lah, bangkrut Mi itu kalau gratis terus. Pesan gratis. Kita kan yang traktir, begini owner kan. Pulang bayar. Gitu emang. Banjana, pagi hari ini kita bahas tentang bagaimana tingkat pengawasan dan kewaspadaan orang tua terhadap keselamatan anak. Banyak kejadian ini. Beberapa korban itu anak-anak, kemarin mahasiswa yang masih semester muda terbawa arus sungai di kondisi cuaca yang tidak jelas saat ini. Ya, dia kan bukan anak-anak. Dan kemarin juga ada di Mangga 3 di sungai, umur 17 tahun, remaja. Ini Remaja bukan anak-anak. Iya, remaja. Ini terbawa arus sungai. Dan juga miris juga sekarang kebanyakan anak-anak di kompleks maupun jalan besar itu sudah menggunakan kendaraan listrik. Kalau kita melihat kecepatannya ini hampir sama kecepatan sepeda motor biasa. Ini kan anak-anak yang belum cukup umur sudah menggunakan alat kendaraan itu. Ini kan menjadi rawan semua ini, menjadi potensi berbahaya. Sebagai kita orang tua yang punya anak, bagaimana nih pengawasan orang tua? Apakah memang ada faktor-faktor lingkungan kah atau kemajuan teknologi sehingga acuh terhadap keselamatan anak? Semuanya lah. Artinya ada memang orang tua yang memang mau masih ketat anak-anaknya. Jika hujan misalnya dia larang keluar. Iya. Ya larang kemana-mana. Ada memang juga orang tua tidak terlalu ketat, ya kan? Iya. Artinya biarkan anaknya mau apa saja. Dibiarkan. Hujan dan sebagainya. Itu. Yang penting tidak diganggu orang tuanya. Ya, yang penting tidak diganggu mamanya main Facebook. Online. Live TikTok. Iya, yang penting dia tidak diganggu ya mau apa saja lah. Serah begitu. Iya. Yang ketiga ya memang faktor lingkungan itu paling banyak. Oh, lingkungan. Teman-teman dari sekitarnya. Juga mungkin dia tidak, tapi diajak ayo lah kita kesana lah. Iya, dipanas-panasi. Iya. Pasti kan anak kita panas itu makin aneh itu. Iya. Pengalaman ya. Iya. Nah itu kalau makin panas itu, pokoknya ayo Mi. Siapa tahu. Iya. Menjadi masalah. Jadi susah memang. Ya kata memang ini sudah takdirnya lah. Memanggil ke situ. Ini tidak bisa dipungkiri juga. Ya kan? Seperti yang mahasiswa itu kan sebenarnya dia tahu musim hujan begini ada pergi ke sana. Iya. Sudah ya. Mungkin memang takdirnya sudah memanggil ke sana lah. Ya kan? Seperti itu. Jadi ya ini hanya kita jadikan pelajaran bagi orang tua supaya ada penguasaan terhadap anak itu dekat lagi. Iya. Ya kan? Jangan kita mau abaikan lah. Seperti itu nanti kalau terjadi bagi kita menyesal ya. Sebabnya prinsip mereka ya bisa kampanye dibikin. Iya. Dan juga ada juga menarik Bang Jono ini walaupun bukan anak-anak lah, oke lah orang-orang dewasa. Terkadang ini kan perhatian orang tua ada, misalnya ketika ini anak mau pergi mendaki atau pergi camping, tapi orang tuanya melarang, jangan. Tapi tetap memaksakan. Itu juga menjadi sebuah persoalan di Bang Jono di. Oh iya, ini kan juga itulah karena dari organisasinya atau bahkan ini tidak bilang apalagi orang dari daerah, ya kan? Iya. Dia sama tidak ada cara yang pasti, dia mau kemana kek atau apa kek, gitu. Tidak ada was, jadi senatnya seperti itu. Banyak kejadian seperti itu, tapi tidak dijadikan sebagai pelajaran. Iya. Dijadikan sebagai pengalaman. Tapi
kita juga kan banyak sekarang juga orang tua yang sibuk di luar gitu. Iya. Karena pekerjaannya, gitu, karena arisannya. Apalagi ibu di rumah, kalau di kamar nih, online nih, biar hujan deras di luar dia tidak dengar itu. Nggak ada rasa. Hujan kipale ini. Anu mungkin Nanti dirasa, lobe HP-nya baru dirasa. Iya, atau di kabar ada anak di situ tenggelam ya, baru nih. Oh Ya, ada anak di situ tenggelam. Allah. Terutama ini ibu-ibu yang emang dipinggirkan ke rumahnya, ya kan? Atau ada sungai-sungai di dekat di rumahnya. Iya. Ini yang penting penguasaan ketat ini. Bukan saja Jadi ibu-ibu, tadi. bapak-bapak juga. Ya, semuanya lah. Orang tua nenek-nenek apa kakek-kakek. Iya, jangan juga berharap kayak yang orang tua anak. Kita sebagai tetangga atau orang biasa juga harus peduli juga keselamatan anak orang lain juga kan. Biasa ditunggu dia foto tuai. Mas, Iya kan begitu. itu Iya, kepada toh. tua ini. Benar juga orang tua juga banyak ikut marah. Iya toh, kalau begitu. Wah, kita dulu kalau keluar saja main hujan-hujan itu, pokoknya panggil pulang. Iya. Kalau tidak mau pulang, ada itu kayu itu sedia. Iya. Iya. Kita tidak berani seperti itu. Baik. Tapi anak-anak sekarang memang banyak patutuainya. Artinya dia tidak, sebagian besar tidak mendengar apa dibilang orang tua. Iya. Itu tadi saya bilang, apalagi orang tuanya kalau sibuk online, hanya melarang, jangan pergi, begitu saja, sudah, Mi. Iya. Yang penting tidak diganggu. Seperti itu, jadi sudah, begitu. Anak-anak juga, itu karena faktor lingkungan, apa, itu tadi, karena sudah sama teman-temannya janjian, kita mau ke sana, ini, begini-gini. Iya. Itu kan, apa namanya semua. Jadi, apalagi perhatian dari orang tuanya, kalau pengawasan dari orang tuanya, sudah. Itu yang parah ya. Itu yang parah. Sekarang kan orang tua itu beda perhatian orang tua dulu dengan sekarang. Ya, apa Dulu perbedaannya? itu perhatian orang tua dulu betul-betul dengan kasih sayang. Oh iya. Artinya, sekarang kan beda. Mendidik betul dulu dia orang tua. Memang Iya. kalau salah dipukul mentong, tapi Iya. dalam artian mendidik gitu. Jadi Iya. Supaya anak-anak tidak lagi begitu. Ya, Dan memang betul-betul anak-anak tidak mau berbuat kedua kalinya. Orang tua sekarang kan memang beda mendidiknya. Dia mendidik dengan materi. Sebagian, jangan marah ya. Sebagian mendidik anaknya dengan materi. Memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya dengan materi. Dia dengan materi. Itu tentu berbeda kan? Iya. Itu kan pada anak-anak itu kasih sayang itu bukan dari segi materi. Ya kan? Tapi bagaimana perhatian orang tua terhadap mereka, supaya mereka merasa nyaman dan betah di rumah. Perhatiannya. Tapi sekarang orang tua itu dia nilai kasih sayang dan perhatian itu dengan materi. Dia berikan motor yang mahal, ya kan? Bahkan jangankan motor, Bang Jono. Sekarang itu ada sepeda listrik Iya. yang kecepatannya hampir menyapai motor biasa. Sepeda listrik, motor listrik. Maka dia berikan mobil karena dia bentuk perhatian kasih sayang terhadap anaknya. Iya. Padahal dia tidak tahu ada kasih sayang seperti yang lebih dibutuhkan oleh anak daripada semua itu. Tapi ada kasih sayang kayak tadi dibelikan ini nih yang jadi miss sekarang itu anak-anak Tadi saya bilang bahwa perhatian dan kasih sayang orang tua itu dia nilai dengan uang. Iya. Makanya apapun yang diinginkan oleh anaknya dia berikan. HP mahal, motor, sepeda listrik, motor listrik, pokoknya mobil. Tapi ini tapi soal Ya. ini sepeda listrik ini yang orang tua memberikan sepeda listrik ke anaknya ini kan bukan kasih sayang sebenarnya. Dia membawa ke hal yang berbahaya. Dia pakai di tengah jalan. Bagi kita bukan kasih sayang, bagi mereka itu kasih sayang. Bagi mereka itu kasih sayang. Iya. Ya toh? Iya. Walaupun pemerintah polisi sudah melarang, bahwa itu tidak bisa jalan di jalan raya, tetap mereka lakukan. Itu karena mereka bentuk kasih sayang mereka terhadap anaknya. Padahal itu salah. Ya. Itu salah, itu bukan kasih sayang sebenarnya. Membawa hal yang berbahaya. Iya. Bahaya membawa maut. Iya, pernah ada keluarga saya, kampung saya. Iya. Yang pernah kecelakaan beberapa 5 tahun yang lalu. Iya.
yang di Perintis itu meninggal di tempat itu balapan liar. Dia belikan anaknya itu motor, pokoknya yang paling anu waktu itulah. Iya kan? Iya. Yang dari arti ninja itu. Dia belikan itu anaknya. Karena rasa saya terhadap anaknya dibelikan itu. Akhirnya anaknya meninggal gara-gara itu. Ya, jadi itu betul kasih sayang itu ya ada yang membuat maaf, ada juga tidak. Iya. Tapi tergantung juga anaknya. Kalau anaknya yang anunya pendidikannya bagus, dia lebih banyak mendengar orang tua, biasa juga. Artinya kalau pendidikan ini itu, tapi dia pelihara. Itu. Jadi makanya sekarang bukan sekedar pengawasan, tapi bagaimana perhatian kita kepada anak kita, ya kan? Karena sebagai masalah anak-anak itu, yang dibutuhkan bukan kasih sayang dalam bentuk materi. Apa yang Anda berikan, apa yang Anda berikan, tapi ada yang lebih itu dia butuhkanlah perhatian Anda. Ketika dia butuh Anda ada di situ, ya kan? Ketika dia butuh di rumah, Anda ada di rumah. Tapi sekarang kan kebanyakan begitu. Iya. Kita kira itu yang terlibat di geng motor itu bukan selamanya itu anak-anak miskin, bukan anak yang dibawa apa namanya. Iya, tapi terkadang ada juga orang yang ada mapan orang lagi ya. Iya, ada orang kaya, ada anak pejabat, kan pun terlibat juga ada anak dosa. Karena mungkin dia merasa tidak ada yang pedulikan, dia cari kebebasan gitu ya. Itulah. Jadi kalau kita mau lihat secara materi kurang apa lagi mereka. Oh iya. Bapaknya pejabat atau bapaknya pengusaha. Secara materi ini kurang apa lagi. Tapi kenapa dia bisa cari? Karena dia membutuhkan perhatian terhadap orang tua yang tidak didapat dari orang tua, perhatian dia tidak dapat. Iya. Itu. Baik. Makanya dia lari keluar. Seperti itu. Sama dengan ini anak kita, anak kecil ya kan, karena tapi ya itu namanya takdir, memang tidak bisa dihindari. Iya. Tapi yang namanya untuk mencegah atau kalau kita sudah lakukan semua pengawasan dan begini terjadi, memang takdir lah. Apa yang dibuat, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi itu untuk tidak lebih menyesalnya ya, makanya ketika musim-musim hujan begini lebih protektif, lebih terhadap anak kita. Jangan sekali-kali keluar, kalau dari sekolah langsung pulang gitu. Kalau perlu jemput biar hujan-hujan. Dan juga mungkin sebaliknya juga Bang Jono, kepada anak-anak atau kepada remaja, kalau ada dibilang orang tuanya jangan melawan, misalnya dilarang jangan pergi sini, jangan tahu jual langsung nggak mau tetap pergi, kan terkadang itu ada biasa doa orang tua itu yang susah juga ya. Dari kecil memang itu dididikan pendidikan. Iya. Dari kecil saja itu sudah jadi anaknya petutuai. Coba lihat sekarang. Iya. Anaknya baru datang, coba kasih muka ajar terhadap itu ommu, tantemu. Itu kan sudah mengajar kurang aja, ya kan? Jadi bagaimana anak kita memandang anak kita, terus dari kecil kita mengajarkan anak kita yang kurang baik, seperti itu. Muka jelek lah, lah itu, patut itu. Saja cara berbicara saja kita tidak ajarkan. Iya. Jadi itu sebenarnya itu anak kita itu kalau mau dengar kata-kata kita itu ya dari kecil kita memang didik itu. Iya toh? Baik. Jangan biarkan mereka ketika berperilaku ada, jangan biarkan mereka. Tegur mereka. Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Bahkan dia dukung. Saya lihat seperti itu. Ya toh? Baik. Jadi ini sebenarnya tergantung juga dari orang tua. Nah bilang itu orang dulu, itu kayu kecil itu bisa dibentuk. Ketika sudah besar itu susah nih. Oh iya. Susah nih itu. Iya. Jadi bentuk memang itu dari kecil itu. Dari kecil, iya. Kalau kecil kan masih mudah bisa, tapi pas ketika besar, susah nih. Jangan. Besar mau dibentuk agak susah. Ya, biar tukang dari mana susun itu dia dari bengkok menjadi lurus. Iya, betul. Itu dari kecil memang itu. Karena kita diajarkan terutama memberikan pendidikan dasar tentang agama. Itu mendasar ya. Itu dari mendasar. Jadi saya kira sebagai orang tua masing-masing kan punya karakter, punya cara masing-masing mendidik anaknya. Betul. Ya, jadi itulah. Tapi apa yang saya jelaskan tadi memang sekarang itu sudah berbalik. Jadi tolonglah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, janganlah memberikan nilai kasih sayang itu terhadap anak itu dengan materi. Iya. Tapi
ada juga anak-anak sebagian kecil begitu, empatin, tapi sebagian besar itu dia membutuhkan namanya kasih sayang dengan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Itu yang lebih perhatian. Jadi jangan lupa juga kalau kita memang didiklah anak-anak kita dari sedini mungkin lah. Baik, oke, wajar. Supaya ketika besar tidak melawan. Oke, siap. Itu yang lebih penting. Yang lebih penting lagi jangan lupa memberikan pendidikan dasar agama kepada anak kita. Siap. Jadi waspadalah. Iya. Ada kesempatan di situ Oke. Waspadalah. Jangan bosan-bosan mendidik anak kita. Dan yang lebih penting perhatian. Kasih sayang dalam bentuk perhatian itu yang lebih dibutuhkan seorang anak. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak, Pak Jana, atas komentar yang sangat mendidik ini. Yes. Kembali ke orangnya, mau terima? Kembali ke yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jono di Barokah, sahabat budaya. Baik, sahabat budaya, nanti Bang akan kembali lagi di ruang dengar Anda. Kita lewatkan dulu kelong-kelong nanti Bang akan kembali lagi. Tetap bersama kami, tetap di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM. Kita jeda dulu, sahabat budaya. Ada Mato Amani Menakedo Anggapare.
dengan ni kedona Kedo kedona ibu-ibu mato amanirona kedo. Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed ACT, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis. Si depe bolaku matampok nama boro degani mata pasang garak jemu urai kapani jemu tau sogi panapoji matan reja mana na cecah pagalunge lebih pipa kiti sogi panapoji matan reja mana na cecah pagalunge lebih pipa kiti
sancara jemu urai kapangi jemu tahu sogi pana poji matandre mana na cecah paganunge lebih pipaki. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kabar Ratna Pro 4. Sobat budaya, Wadi merupakan budaya kuliner suku Dayak Maanya, Dayak, Ngaju, dan Banjar di Kalimantan, Indonesia. Terbuat dengan daging ikan atau babi hutan yang difermentasi kemudian direndam dengan larutan gula aren dan bawang putih. Membuat wadi cenderung asin dan sedikit asam. Kandungan protein wadi di angka 28,7% dan kaya probiotik sehingga baik untuk kesehatan pencernaan. Karena tahan disimpan lama hingga 1 tahun lamanya, maka wadi kini menjadi salah satu oleh-oleh khas Kalimantan. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Sore-sore untuk lebihku masih bersama kami di acara Bari Basah Kabar Pagi Obrolan Santai. Baik sahabat budaya, kita lanjutkan lagi informasinya di ruang Anda. Tentu kami undang lagi kepada sahabat budaya bisa bergabung di acara kami di pagi hari ini. Langsung di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum Bari Basah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda. Iya, mari kita main cemu. Alhamdulillah, mari cari semua. Mari macam ni mah. Makasih Bunda di. Alhamdulillah enak Ji Durianta. Makasih itu banyak kan Bunda. saya janjiku. Kemarin juga saya ada di situ seharian. Oh ada, ketemu juga Ibu Lia. Bukan, enggak ada acara apa ya itu Makassar. Oh. Baru dia bilang ada. Terus saya datang, mau ketemu Anti. Oh ketemu Anti. Saya bilang, saya bilang sama Anti, ini lo kali bulan, kok dia kan. Ada yang tetangga nu koe, apa lebihna. Tahu. Iya alhamdulillah. Makasih banyak Bunda di Iya, kirimannya, duriannya. doakan supaya ada lagi yang lain. Amin. Mantap duriannya, dibilang orang di rumah mantap. Bunda. Tapi dia mau kadang kakak bondina. Siap Bunda. Bunda. Nah pagi hari ini topik kita terkait dengan perhatian dan kewaspadaan orang tua terhadap keselamatan anak. Ini kan beberapa kejadian anak remaja, mahasiswa tenggelam. Nah, ada juga sekarang banyak anak-anak pakai sepeda listrik ke jalan-jalan. Nah, kira-kira saya pertanyakan bagaimana sih ini perhatiannya orang tua terhadap keselamatan anak? Menurut bagaimana Bunda dengan fenomena ini? Menurutku, kita jangan disalahkan orang tua. Ya, kan dulu kita seperti sekarang anak-anak, kita cuma satu kali minta izin, jangankan minta izin, belum minta izin, bucilan mata anak atau mata orang nggak tahu nih. Iya. Tapi itu kita kan ingat juga masa lalu kalau hujan-hujan begini, saya begini aja tapi setengah laki-laki setengah perempuan. Balaki. Iya. Kalau di kampung kita di sawah. Dan belum ada di padinya kan bibitnya. Iya. Kita kalau banyak airnya kita di situ buru-buru sama teman. Ada sungai dekat rumah waktu itu. Kita tidak turun di sungai. Walaupun kita tidak dilarang sama orang tua, kita tahu sendiri bahwa itu sungai deras sekali anunya. Kok enggak takut-takutnya kalau ada air besar begitu arusnya? Iya, kan tergantung anaknya. Jangankan anak-anak, itu saja mahasiswa dia tahu bahwa begini-begini. Kenapa nekat gitu nekat ya? Iya, nekat. Jangan disalahkan orang tua. Bagaimana kalau orang tua juga tidak di depan mata itu dia mandi-mandi. Kita kan paling 10 meter dari kejadian, 20 meter kan tinggalnya anak orang tua. Bagaimana dia mau pantau? Walaupun kita kasih tahu bilang itu di sana berbahaya mandi di situ. Ya namanya anak-anak kalau enggak mau mendengarkan ya enggak di mama tapi dia sampai di sana. Contohnya saya punya cucu ya. Iya. Nek mau hujan-hujan. Ya hujan-hujan lah jangan jauh ya. Kenapa dia sampai ke lapangan saya Yusuf itu di rumput-rumput? Dia pulang lama baru pulang, saya ada orang tuanya pulang pergi cari anakmu, sampai sekarang belum pulang. Di mana pulang dia bilang di situ dekat anu sekalinya dia buka celananya pakai celana panjang. Ada lintah naik di betisnya. Bateri ya saya mau kasih lebih keras seperti bateri hanya loncat-loncat bagaimana mau hilang itu lintahnya. Datang orang tuanya bapaknya emosinya tinggi diambil parang. Dia mau gorek itu lintah. Sekalinya anaknya lebih loncat. Bagaimana bisa dia mau dia bilang ku potong kakimu lu. Jangan kau bilang begitu. Nanti ada malaikat langsung kau potong betul kakinya anakmu. Artinya memang ada juga anak-anak juga harus mengerti kalau kondisi. Bukan kita salahkan sama siapa, mama terutama orang tuanya anak-anak. Ini anak-anak tergantung dari mereka. Kita sudah larang, mahasiswa juga kejadian kan baru-baru. Berapa tahun yang lalu itu selalu ada kejadian di daerah
jembatan Batimurung kan. Oh iya iya Ah, iya. itu orang dewasa yang Mm-mm. meninggal hanyut. Bagaimana gitu kalau begitu? Artinya Apalagi sekarang tidak mau mendengar iya. anak-anak. Kalau sudah Kita tahu larang begini-begini. ya, kalau sudah tahu Ah, begitu kondisi jadi paksakan gitu Bu Di. Iya, tidak Hmm. dipaksakan, tapi itu juga orang tua jangan larang sedih atau bagaimana, mungkin itu sudah jalannya juga di situ. Jadi mau dia apa namanya? eh Ajal ya, Takdir mungkin ya. ya takdir sudah di situ. Contohnya anak saya juga pernah main-main di pinggir sungai kan, rumahku dekat Sungai Jeneberang. Oh, iya iya iya. Rumahku. Heeh. Enggak 5 meter, 10 meter dari situ. Sempat dia, Mak, saya tadi tergelincir. Untung Pak ini bagaimana, Iya. syukurlah kau selamat. Itu kan tidak Ah, sengaja itu. Enggak sengaja, memang enggak sengaja, namanya mau ajal. Iya iya. Dekat rumahku yang kejadian-kejadian itu propelin tenggelam, menyeberang sungai kan, Iya. dia tenggelam, ya mungkin itu sudah memang di situ takdirnya. Iya iya. Jadi seperti anak saya pergi mengaji, dia menimba, dibawa badannya sepotong di sumur. Maksudnya untuk kakinya itu mungkin Ada merasa ninja. bisa, iya, Injakan. bukan diinjak, dia takai wajena. Heeh. Berteriak dia untung cepat didengar itu makanya. Ya itulah tidak bisa juga disalahkan anak-anak orang tua, apalagi orang tua. Iya. Mungkin sudah jalannya di situ walaupun dia mandi-mandi kalau bukan aktivitas apanya di situ. Iya. Itulah. Setidaknya ya tetap ada larangan-larangan dari orang tua ketika Pasti ada iya. larangan. Bagaimana? Tapi kan mungkin itu anak-anak ya ketemu temannya main mandi-mandi kita Iya. yuk ke sana. Hmm. Orang tuanya tidak tahu. Nanti pulang baru dia Mama, di mana kamu tuh mandi-mandi gitu ya. Akhirnya orang tua ini anak ngomong karena Iya, tidak iya. ngomong karena takut. Iya iya iya, betul betul. Kita dulu bukan ngomong orang tua langsung mantong macam lo kalau Iya, bukan dia. anunya. Betul, mau tuh guru mengaji dicambuk tangan tapi tidak apa-apa. Iya, Tapi mendidik. sekarang dijewer saja telinganya, Melapor sudah ya. melapor, menangis. Saya punya prinsip orang tuaku, Iya iya. ada Pak Paul di jalan di sekolah datang melapor, malah kita yang dimarahi. Orang tua dulu itu. Itu dulu ya. Iya, dimarahi. Sekarang ya namanya sayang anak. Jadi ya begitulah. Orang tua yang tidak tahu berpikir ke depan apa yang terjadi kalau saya melapor ini saya begini-begini, ya itu kan semua harus dipikirkan juga. Iya, coba bagaimana kalau anak memang dimanja habis-habisan, bagaimana coba nanti besarnya? Ya, ya. Coba bagaimana orang tua yang memanjakan anak sejak kecil sangat dimanjakan. Ketika besar Iya. kira-kira bagaimana itu Bunda? Tanpa ada Dimanjakan sih didikan boleh. anak ya. Kita perlihatkan kasih sayang sama dia. Jangan juga diperlihatkan dengan Materi. iya. Contohnya saya punya cara mendidik ya. Saya pribadi ambil. Iya. Misalnya bapaknya tidak ada. Saya terus terang ya saya bicara. Biasanya bantas om ikut dulu. Iya iya. Menegur bahwa kau ya kalau marah tidak pernah kau bilang itu bapakmu manti marah luar. Tidak salah Ki. Kalau kita tidak ada dia meloncat. Iya. Dia patotoai sama saya. Jadi lebih baik saya marah sendiri tidak tanpa ngomong sama mereka bahwa itu ya ada nanti nanu tidak. Kita sepribadi yang marahi begitu. Iya, Baru iya. kalau dia marah kita marahi satu kali ngomong saja. Sudah tinggalkan. Iya. Kalau dia menangis kalau dia cengeng, tinggalkan saja. Dia berhenti sendiri tuh. Akhirnya dia sadar bahwa Iya. kita tidak perlihatkan juga manjanya atau kasarnya atau bagaimana. Itu jangan cara mendidik saya Cara begitu. mendidik ya. Bagaimana itu juga anak-anak kalau bagaimanapun kita marahnya, Iya. kan tidak ada orang tua, jangan katai anakmu. Apalagi kau barangkali. di depan orang-orang gitu ya. Ya di depan orang atau bagaimana, kucing laki juga mata seperti kita dulu. Nanti pulang orang, baru kita tegur dengan kasih sayang, walaupun itu
hati kita dongkol atau bagaimana, jangan kita tunjukkan sebagai kasar karena dia mencontoh juga. Iya Dia mencontoh juga. Dia mencontoh juga. Wah, itu anak mulai satu ya begitu lahir. Nah, anak saya sekarang baru lahir sudah pintar. Baru berapa bulan sudah mau pegang HP. Kebiasaan itu. mungkin ya. Ya, mungkin dari orang tuanya ya. Ya. Jadi dia merasa menilai. Ada kan iklan itu di radio tak bilang jangan main HP pulang sekolah. Sekalinya orang tuanya tidak sadar dia main HP sendiri, jadi kembalikan suaranya sama orang tuanya. Baik, Itu Bunda, memang tahu siap. benar. Jangan kita mau saya pesan sama kita ya. Iya, oke, Jangan kita sekali-sekali katai gila. Punggur konjo. Mau jaga ke tuh, maga 40 hari itu sudah diterima. Baik. Tidak ada orang gila itu bukan dari mulutnya aja orang tua. Nah, saya punya orang tua saja lewat di depan rumah bahasa kotor, dia buru cari. Dia buru cari, jangan bicara begitu, Bu. Udah baik. Baik, oke Bunda, begitu. siap. Saya pesan sama Anda ya, Iya. supaya Baik Bunda. Siap. kalau putar lagu dan terima kasih tadi Wah merah ya. Siap Wah Bunda. merah Iya, sendiri. siap. Wah merah sendiri berkeringat. Oke, makasih banyak Bunda atas komentarnya Iya, di pagi terima hari kasih ini. Saya banyak. selalu terima kasih Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Bunda Fatma di Goa Sahabat Budaya. Tentu jangan disalahkan sepenuhnya ke orang tua. Tapi ya melihat dulu bagaimana anaknya itu sendiri. Tapi intinya tetap orang tua selalu mengawasi Sahabat Budaya. Kita undang lagi di 081140092250 Sahabat Budaya. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik bahasa Bang El. Iya, Pak Wahyu di Goa. Yeah. Iya. Masih hujan di Goa sekarang, Pak Wahyu? Saya lagi menikmati detik hujan ini. Ada yang hangat-hangat teh, Kak, kopi, Kak. Iya, ada capu nih. Wih, capu nih. Oke, boleh Pak Wahyu. Nah, ini ada beberapa kejadian yang terjadi di musim yang sangat tidak menentu ini, hujan kadang. Ada kemarin yang hanyut anak mahasiswa, ada yang kemarin di Mangga 3 ada 2 anak remaja terbawa arus sungai, 1 meninggal, 1 selamat. Ada juga beberapa anak-anak yang mungkin kita lihat di lingkungan sekitar anak-anak SD sudah pakai kendaraan motor listrik, bahkan juga ada motor juga pakai. Bagaimana kira-kira tingkat kewaspadaan dari orang tua terhadap keselamatan anak-anak ini? Biasa pun juga ada orang tua cuek sama anaknya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri, memang terjadi, Bu. Iya, contoh saja ini kalau saya misalkan lewat nggak ada anak-anak toh, penji mamanya dia tuh manjat-manjat di mobil yang lagi jalan, pengen lihat anak. Iya. Iya, ada juga betul, ada itu biasa yang mobil ada atapnya itu yang terbuka Iya kayak mobilku. Astaga. Jadi pernah satu kali itu saya marah itu anak. Iya. Langsung berdiri bapaknya. Berdiri bapaknya. Jadi dia kayak mau marah sama saya. Ya saya bilang tidak menuntut jadi kalau jatuh atau mati. Iya. Atau luka. Karena ada tonjaki di situ, kita lihat aja. Ada tom biasa orang tua berpikir, misalkan ya kan anak-anaknya ada pengendara, pernah bilang lapo merahku, kumasta kok. Itu kau tidak rasakan, misalkan di lapo ya nak, yang rasakan sakit bukan kau tapi anakmu. Itu urusan belakang atau urusan belakang bilang kutuntuk sekian. Ya itu anak-anak semakin leluasa saja dan banyak di gang-gang itu biasa ada tonji mamanya, tonji bapaknya, anaknya berkeliaran. Itu juga. Berarti ini adalah salah satu contoh bahwa memang orang tuanya yang ajar anaknya untuk seperti itu. Ya anaknya memang motorisnya di jalan anak masa bangga pintar main motor anakku.
Begitu. Waduh, miris betul ya begitu kondisinya. Ya, jadi ini yang perlu dipikir ini otak-otak orang tua itu yang tadinya bengkok-bengkok diluruskan. Iya, iya, iya. Seperti itu. Jadi tidak bisa dipungkiri memang artinya. Iya. Terkadang orang tua itu bukan lalai ya, Iya, ya. tapi biasa terkadang ada rasa bangga. Ada aja, berarti ya bangga ya. Tapi pada hal itu sangat membahayakan. Ya, walaupun itu membahayakan, lincah menakut naik motor. Dia nggak pikirkan. Saya saja itu Bang Rian. Iya. Kalau anak-anak pergi berkendara, ya kan? Pergi berkendara. Saya selalu tekankan kalau kita mau tujuan nak chat kak dia supaya senang kak. Atau rasa khawatir gitu di. Apalagi nih belum berapa minggu ini ada itu anak gadis kadang yang kecelakaan di kapal itu sampai meninggal. Itu kalau saya salah minggu lalu kejadiannya ya, Jumat lalu. Iya, Jumat lalu, iya. Ya, Jumat lalu kejadiannya itu. Oh, Jumat baru-baru ini kan baru apa nih hari Selasa nih? Ya kemarin minggu lalu. Ya. Itu mahasiswa. Kan artinya apa namanya dia? Yang seperti itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan sebagai orang tua. Iya. Makanya saya tuh anak saya ajarkan dalam berkendara. Saya ajarkan memang. Iya. Kan biasa juga ini kan pengalaman saya kan kebanyakan di jalan. Iya. Biasa kalau misalnya ada kendaraan lagi tinggal, ya kan artinya tiba-tiba tinggal di persimpangan. Biasa ada kendaraan itu kalau udah nyosor dia saja. Iya. Kan itu kendaraan yang tinggal itu ada tujuannya apa? Dia tujuannya apa dia tinggal? Makanya itu saya ajarkan seperti itu. Iya. Kalau mobil-mobil ukuran besar jangan mendahului. Ya. Ya, jangan dahului. Kalaupun memang istilahnya keburu-buru kalau situasi yang aman terus kamu mendahului. Lihat kondisi. Itu. Dan juga nih para apa namanya ya? Sopir-sopir kendaraan itu yang ukuran besar ya. Iya, iya. Biasa tuh banyak tuh tali kamu balap-balap di jalan. Pernah saya alami itu juga, Pak. Ada memang rata-rata anak muda yang bawa gitu itu ugal-ugalan. Iya, tali gantung ya. Bahkan ada bisa pernah kasih sentuhan mesra di jalan. Oh, saking arogannya bawa mobil. Iya, dia gurki baik. Iya, melawan. Pas saya itu di Palangga nyebrang. Iya. Dia dari jauh, pas kendaraan itu sudah banyak yang tinggal. Terus saya bilang, sedikit lagi saya disentuh. Jadi saya bilang, weh, tegur lebih baik. Iya. Apa dia bilang sama saya? Kenapa kau tinggal di jalan? Ya terpaksa. Saya kasih sentuhan mesra dulu. Pipinya aja. Pipinya. Oh, kenapa dia tinggal di jalan di? Iya, itu malah iya. kendaraan lain sudah tinggal, apalagi dia kan dari jauh memang dia tancap. Bukannya dia pelan-pelan, tale-tale kan lah. Ya, jadi jangan salahkan pengendara kalau memberikan sentuhan mesra. Ya, dan ini memang harus dibiasakan tertib lalu lintas. Apalagi kalau hujan-hujan seperti ini biasa sini Bang Tiang. Kalau di depan rumah kan hujan sih kan banjir nih. Iya. Biasanya kalau banjir itu banyak ikan. Iya. Itu karena biasa main-main di sini dia tangkap ikan, tapi kan artinya ada yang berbahaya kan ada got. Jangan sampai jatuh licin apa segala macam. Itu kan. yang ditakutkan. Jadi saya biasa pulang ke rumahnya. Oke lah, tapi ini kan pengawasan tidak hanya orang tua, setidaknya orang dewasa di sekitar anak itu kan turut memberi pengawasan juga atau teguran juga ke anak itu. Biasa tuh nggak ada orang ditegur anaknya, marah-marah mamanya. Makanya dilema Ki. Iya, jadi serba salah Ki. Iya. Biasa kalau umpama ditegur ki anaknya, orang tuanya biasa tidak terima. Jadi ini kembali kepada pribadi masing-masing, tujuannya baik. Oke. Karena ini kan biasa kita terkadang tujuan tak baik. Iya. Tapi terkadang diterima dengan baik. Ya, kan ada yang seperti itu. Iya. Jadi tapi kalau misalkan ada di sini yang sampai main air, ya kan? Terus apa namanya? Tiba-tiba saya nggak membahayakan. Iya. Itu pikiran kalau mau jaman di bapakmu sudah pasti bapakmu. Kalau perlu bapakmu saya ajar terusin. Aku kasih begitu jadi saya anak-anak biasa tuh
Jam bagi bapak itu sana om nama raya Iya. Nah, jadi saya biasa habiskan bilang kalau mau bapak datang ke sini nanti saya bapak juga saya ajak itu. tapi tetap kita setidaknya kasih sampaikan ke anak itu jangan ke situ lah. Jangan juga cuek begitu walaupun memang pikirannya wah nanti ini orang tuanya marah juga. Iya, yang penting saya tegur itu kebaikan. Kalau bapaknya mau marah suruh datang ke saya Iya, betul. Iya, nanti ku tanya bapaknya bilang, kalau selesai kemana saya terus kemana, Mas. Mungkin dia belum sadar. Kamu kan bapaknya. Kalau hujan-hujan seperti ini, apalagi dalam berkendara kan. Iya. Ya, ada terkadang genangan air ya. Genangan atau genangan? Genangan. Iya. Biasanya kita itu lubang benda dilihat. Apalagi kan sepanjang Hertasning itu ini wali kota selanjutnya ya. Baik. Yang lagi memimpin nanti. Perhatiin kita jalan jangan sampai ada yang mampus kodong buat kita kerja. Jangan sampai memakan korban baru di. Ya, karena di Hertasning itu sepanjang jalan mereka lubang-lubang. Astaga. Ya, tolong diperhatikan. Ya, jangan sampai pajak kendaraan jadi genjot terus, tapi urusan jalanan dicuekin. Nyawa terhilang ya, juga. Jangan sampai itu saja. Setiap ada razia yang dilihat itu pajak kendaraan. Iya. Cuma itu diperhatikan saja, jalanan diperhatikan. Apalagi di atas itu banyak sekali lubang-lubang itu. Bahkan berapa orang sudah hampir terperosok di situ. Astaga. Ya tolong ini pemerintah perhatikan kita jalanan. Ini demi keselamatan bukan cuma anak. Orang dewasa juga. Iya, siapapun yang lewat membahayakan. Jadi di samping pengawasan orang tua, pengawasan artinya orang-orang dewasa ya, yang bisa memberikan hal-hal yang baik, juga fasilitas dari pemerintah. Itu yang paling penting. Jangan sampai sayang pajak terus digenjot, baru itu diurusi. Jadi itu ini artinya saya tuh ini mau OTW anakku. Iya. OTW jadi saya bilang sama dia. Ingatkan ya. Kalau sampai gua nak cek itu selalu saya karena tabang-kabang saya. Betul. Namanya orang itu pasti khawatir terus bawaannya. Iya, apalagi tuh kalau aku dengar ada kecelakaan. Kayak ini kan 1 bulan ini ada tiga gadis ini kasihan. Innalillah. Yang dapat musibah. Iya. Ya, satu kecelakaan di jembatan kembar itu. Iya. Meninggal juga. Satu yang dibunuh di Palangga itu. Iya, di sawah ya. Di sawah. Dan satu terakhir ini Jumat kemarin ini di galangan kapal pastikannya gudangku. Oh, ada. Ada di sini di galangan kapal itu. Iya. Ya, ditabrak sama mobil ukuran dump truck. Oh, kecelakaan ya ditabrak. Iya. Baik. Jadi itu semua namanya biasa anak-anak kalau berkendara. Iya. Jangan sampai besar itu semua bersenang hati. Iya. Mungkin juga ke anak-anak kita untuk bawa kendaraan jangan ugal-ugalan juga kan. Saya pesankan memang bilang jamu bilang pembalap yang penting selamat. Iya, pelan-pelan yang penting selamat. Jangan bilang pembalap karena banyak kejadian kan, apalagi yang suka standing bang. Iya. Itu tali-tali kan itu. Iya. Tapi kira-kira kalau umpamanya itu yang sampai kira-kira orang tepuk tangan. Tidak itu. Iya. Itu semua yang dipikirkan. Baik. Oke, Pak. Makasih banyak Pak Wahyu atas masukannya. Yes, ya selalu keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wahyu di Goa Sahabat Budaya. Baik, kita undang lagi di 0811400925. Halo Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bandria. Bagaimana kabar ini Pak Aris? Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah. Baik-baik seperti kita ini, selalu bahagia. Alhamdulillah. Itu yang kita harap, Bandria. Yang penting kita sehat dan bahagia. Betul sekali. Iya, sehat dulu Tawa. Nah, segala itu harus sehat dulu. Kalau sudah sehat ya baru yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Dan yang terpenting jangan lupa senyum. Betul. Senyum itu adalah sedekah juga itu Bang. Sedekah dan obat awet muda.
itulah sedekah yang paling apa namanya, yang paling murah. Murah dan gratis ya. Pak, topik kali ini terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi ini. Anak remaja-remaja, anak dewasa, ini kan tentu ini kan menjadi sebuah hal yang gimana ya, miris. Ini anak-anak kemarin yang tenggelam di Mangga 3 ya, ini bermain-main di sungai yang memang sekarang arus sungai itu sangat deras. Kemarin juga ada mahasiswa yang tenggelam di Maros. Nah, kira-kira bagaimana sih ini pengawasannya orang tua terhadap keselamatan anak-anak kita ini? Bahkan jangan orang tua, tetangga kita atau orang-orang sekitar kita bagaimana ini? Ya, kalau pendapat saya, Bang Rian, kita itu semuanya di dunia ini kan sudah ditakdirkan semua, ya. Kita semua bahwa kita ini apa namanya, rezeki kita, ajal kita, apa namanya, jodoh kita ini sudah ditentukan, takdirkan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ini disuruhkan, kalau namanya rezeki itu kita disuruh mencari rezeki, harus dicari ya. Ya memang kita, semuanya kita dikasih rezeki tapi harus dicari. Bukan rezeki mencari kita ya. Iya, bukan simsalabim. Ya, sama juga ini ya, namanya kejadian kecelakaan seperti itu, semuanya terjadi, tapi ada yang namanya kita waspada gitu. Sama itu jadi peranan orang tua juga harus sadar. Anak juga harus sadar. Ya, kita jadi anak itu kalau menjalan dewasa itu harus dengar juga apa dikatakan orang tua, kita harus ikuti. Itu kan baik semua. Iya, seperti juga orang tua juga harus perhatikan juga anaknya. Karena contoh, misalnya kalau masih anak kecil itu, ya kita harus apa namanya kan, anak-anak itu kan seringnya bermain begitu. Kita harus perhatikan juga ruang tempat bermainnya begitu. Iya, aman tidak gitu ya? Iya, tidak atau bagaimana? Karena begini, Bang Jan, kan misalnya rumah sekarang, ada biasa orang rumahnya itu sepertinya itu tidak dikasih untuk ruang mainnya anaknya begitu. Semuanya dipadati oleh bangunan-bangunan. Astaga, iya. Artinya itu dia berpikirnya ke ekonomi kan, begitu. Banyak kalau ada tanya luas-luas, dia pakai semua itu. Dia buatkan semacam ya apa namanya, kamar-kamar lah, apakah bagaimana. Padahal kalau menurut saya itu jangan begitu semua. Kita perhatikan juga kalau apalagi kalau kita punya anak kecil. Mereka sekarang itu anak, saya perhatikan sekarang, mereka kebanyakan mainnya di dalam. Karena tidak ada ruang bermainnya di dalam. Iya. Di dalam baru. Nah, di jalan itu ya sedikit-sedikit kalau ada yang ditaruh pasti orang yang pengendara disalahkan. Iya. Nah, dia anaknya bagaimana, di mana mainin anaknya. Otomatis anak-anak cari tempat yang bisa bermain, pasti di luar kan luas ya gitu. Itu yang jalan di jalan itu kan bukan tempat bermain. Iya, betul tak. Anak-anak kan anak-anak paham juga kan. Nah itu juga begitu, jadi pengendara juga harus kalau menurut saya harus mengerti juga, jangan kalau biar lewat di lorong-lorong dia balapan juga. Iya, apalagi kalau jalanan kosong, kalau orang tiba-tiba menyeberang tahu. Itu biasa kalau orang tua emosi juga ya, seperti tadi itu dibilang pokoknya bilang, anakku, lambat. Iya. Sama-sama lah tidak tahu diri kalau begitu. Orang tua juga tidak memperhatikan anaknya di mana main. Pembalap juga tidak yang pengendara juga tidak mengerti juga, biar di lorong-lorong juga mau balap-balapan. Nah inilah artinya ini terjadi saling tidak mengerti. Iya. Nah, padahal itu kesemuanya itu harus kita sama-sama mengerti supaya aman. Jadi kita juga orang tua harus juga jaga keselamatan anak kita masing-masing begitu. Jangan seenaknya begitu. Kita pikirkan saja apa duit saja begitu. Ada sedikit besok begini saja begini yang lain. Tapi kita bahwa ada yang butuhkan ini anak-anak kita. Ada haknya juga anak lah gitu ya, bermain gitu. Jadi kesimpulannya itu
Iya, desa semuanya itu sudah takdir memang. Jadi kalau terjadi, tapi kan beda itu bandingnya kalau kalau kita itu nasihati kita punya anak, misalnya jangan kalau main jangan jauh atau apa. Terus besok-besoknya kebetulan tiba-tiba takdirnya ditakdirkan demikian ya kita juga harus lemparkan juga yang di atasnya ya ya itu sudah tapi beda itu kalau kita tidak nasihat artinya ada pengobat sedikit bandingnya bilang ya padahal saya itu anak saya itu saya nasihati begini tapi masih toh tetap ya mungkin sudah takdirnya begitu. Tapi kalau sama sekali kita tidak menyuruh begitu pasti sakit hati kita itu agak beda bandingnya pasti kita sakit memang saya itu saya tidak hiraukan mau begini kenapa terjadi begini padahal sebenarnya itu tidak bisa kita terlalu rat itu sudah ketentuan. Itulah perbedaannya kalau kita sering nasihati anak-anak dengan tidak dia dapat nasibnya yang begitu takdirnya yang begitu jadi itu semuanya ya makanya kita diharuskan harus waspada kita kan belum tahu apa yang terjadi sama anak kita diri kita sendiri juga tidak tahu kita nanti bagaimana. Jadi kesimpulannya itu harus saling pengertian makanya ini saling pengertian baik anak dengan orang tua kita juga tahu anak juga harus juga sama orang tua ada lagunya itu apa itu Roma Irama itu bilang hai manusia hormati ibumu. Iya. Lanjut nyanyi. Ya, makasih banyak ya Saleh atas masukannya. Sehat selalu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Saleh sahabat budaya. Terima kasih. Katanya harus saling pengertian. Itu garis bawahnya sahabat budaya. Baik kita undang lagi di 0811 400 9250. Halo Bari Basa. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Halo Indah. Deng Baji. Ya. Sehat dong. Ya. Alhamdulillah baik-baik nih. Sudah mulai baikan. Sudah mulai pulih. Tapi enggak lupa kontrol tiap minggu. Iya harus dipantau ya, terus. Harus memang jaga diri, jaga anak, jaga cucu, jaga kakek nenek. Ya, jaga suami juga. Biar bisa suami itu enggak usah dijaga. Nanti adalah Ciki. Berarti kalau dia tergoda sama yang lainnya, biarkan saja karena yang menggoda dengan yang digoda tidak beda sifatnya toh. Yakinkah? Yakinkah saya kalau mau kau goda ya ambil nih. Jangan sampai permata kau buang. Kau menyesal. Nah, saya tahu kita pat agar asinnya. Oke, Indah. Ini topik kita pagi hari ini terkait dengan bagaimana pengawasan orang tua dan tetangga atau orang sekitar terhadap keselamatan anak-anak, khususnya anak kita sendiri sebagai anak kandung atau anak kandung. Makanya ada yang bilang itu sesibuk apapun kita itu, diproteskan itu adalah keluarga. Jangan lupa ya kan biasa ada itu orang sibuk enggak peduli sama anaknya. Yang penting makan gitu. Iya. Enggak peduli apakah anaknya. Dan sekarang itu HP juga jangan terlalu dipercaya. Kalau anak di mana dia telepon, saya di sini, padahal dia jauhnya. Bukan main. Ada pengalaman ya. Di mana kini lagi les. Ternyata pergi pacaran. Tidak deh. Kan biasa bilang di mana Ki? Bentar lagi saya ini pulang di jalan mak. Padahal dia masih ngopi bareng sama teman-temannya kan. Itu pengalaman saya juga memang. Saya di mana mak ini? Iya sudah pulang mak ini di jalan mak OTW mak tapi lagi minggir ini. Padahal kita kan masih ngopi bareng teman-teman kan. Dipanggil kan tidak enak juga sama teman-teman langsung pulang apa-apa kan. Belum ini. Jadi kita kan harus saling menghargai juga di proses itu saling menghargai. Jadi kalau menurut saya itu anak-anak itu ya tergantung dari kita juga sebagai orang tua pengawasan tak ada diambil itu sesibuk apapun itu adalah kita utamakan itu keluarga itu adalah harta yang paling berharga itu adalah keluarga makanya harta itu, yang paling berharga adalah keluarga cocok iya jadi
kalau dibilang anak-anak sering keluar itu tergantung juga dari anak-anak. Sama kita juga halnya Karyanto. Suami bosan di rumah, pelayananmu dong gimana coba? Koreksi diri dong gitu ya. Iya dong, makanya anak-anak bosan di rumah berarti pelayanannya itu orang tua. Kalau mau makan ada di tersedia, pasti untuk apa saya keluar main. Kalau keluarga itu paling dia bilang, saya panggilin dia temanku Bundi ke rumah karena lebih bagus dikasih. Oke lah, dia tuh malas keluar karena dia pikir mau kau makan di sana, tidak enak kalau di rumah teman atau di luar beli. Kalau di rumah kan mau ini itu sambil teman-teman apa belajar kan. Jadi kalau dibilang masalah bukan puji ale ya, tapi betul begitu je nanti ada yang bilang puji ale, atau ke garam tidak lah, tapi sesuai kenyataan dia tuh malas keluar Karyanto saya itu jadi nuku tuh si baby cantikku di dalam, bukan di baby tapi karena memang ada juga masalah kalau dia main HP kan kita ambilkan wifi kan. Jadi kalau dia keluar sama teman-temannya apa dia bilang orang baiknya kita dosa nggak mau keluar dari pasar belah mungkin efek dia tidak biasa keluar atau bagaimana kan. Jadi alhamdulillah itu yang perlu saya syukuri. Jadi kalau dibilang ada anak-anak sekarang kalau umur di atas 15 tahun itu kadang banyak nih beli-beli atau luar biasa mentong di nasin tahu no mak beli kan orang buku endok dia nuku di toko padahal apa pergi sama teman cowok na jalan. Nah jadi tergantung dari pengawasan kita gimana memfasilitasi anak-anak di rumah supaya dia tidak sering keluar. Ya berarti kita belajar dari keluarga, umpama suami tidak betah di rumah berarti dia bosan melihat makanan apalah, tapi kalau dia pulang pas suguhkan ini dan itu berarti suami betah di rumah, tidak ada yang keluar. Paling dia keluar untuk mencari uang untuk kamu. Yang suka marah-marah juga tanpa jelas, tapi kalau marah-marah tuh itu pasti ada jelas. Dan kamu orang gila tuh kalau marah-marah ya orang. Harus jelas dong. Harus jelas. Jadi rumah juga itu harus dibagi. Jangan juga bagaimana nyaman. Harus ini. Dan kalau tidur siang juga buat pendengar itu jangan lupa pintu ditutup. Biasa ada orang lewat itu kamu tidur kebetulan pintu terbuka tanpa sengaja itu dia ambil apa-apa atau apa kan kada itu di Makassar kejadian Kak tahu di sana tanpa sengaja orang lewat inilah itu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan ke anak kita diri kita juga harus dijaga cara mencari. Tapi kalau di shopping itu kita lihat ada anak kecil mungkin anak SD atau apa pakai sepeda listrik. Ada kita lihat? Tidak ada di sini karena tanjakan. Tanjakan itu jauh bahaya kalau tanjakan kalau ada anak tanjakan meluncur nanti. Itulah bahayanya juga. Sepeda listrik di sini orang luar itu pengerangannya dan sering ini kata kalau SMP tidak bisa orang pakai Kak. Terus itu casnya juga belum memungkinkan. Dah kayak di Makassar kayaknya karena ada pacar ini atau mobil motor listrik. Kalau di sini belum terlalu gini. Mungkin yang orang yang kehidupannya lebih inilah dengan penerangannya lebih ini dan sering kalau tiap minggu diajar ke Taman Kalon sana untuk ini. Tapi bisa dihitung jika kayak 1, 2, 3 terlalu. Dan terus karena orang di sini juga bilang untuk apa gitu nanti nak kena dengan hujan pun pakai. Nah itu juga kan menjadi pertimbangan juga. Bagaimana keselamatan anak-anak. Orang di sini kan dia bilang mau musim hujan sih nanti ada anunya nak pun pakai kalau dipakai. Cocok tahu. Lebih aman deh yang manual ini. Tapi jangan juga anak belum cukup umur disuruh bawa motor, nggak boleh lah. Nah itulah memang dan ada yang bilang banyak menyalahkan betul ini itu juga itu anak-anak itu tidak bisa pakai motor kalau masih SMP, SMA saja itu tidak bisa tahu kalau belum punya SIM dan ini Kak toh cukup umur. Memang tidak ada missing ini, tapi kalau kau bayar pajak muncul di situ tuh tilang-tilangmu tilang elektronik toh. Enggak jadi bilang tidak ditilang langsung kok. Kalau ada itu yang tilang langsung ke berarti polisi 86. Jadi kamu itu kecuali operasi zebra Karyanto semuanya ini diperiksa itu tapi kalau hari-hari biasa gitu tunggu makin nanti kalau bayar pajak sama 100 kau bayar mungkin lebih dari itu karena ada tilangmu dari ini dan itu yang ada kita tertera tanggal sekian hari sekian jam sekian kamu melanggar ini kena itu kan itu jadi
tidak bisa disilakan karena Oke, sekarang siap. itu CCTV di mana-mana Iya. itu. Jadi penjagaan buat anak dan keluarga itu ya utamakan di diri kita sendiri. Seperti kau menjaga suamimu, kalau tidak mau nak ambil orang suami menjaga dengan baik. Suami juga kalau tidak Iya, mau ambil tahu. istrimu, Hmm. orang lain jaga istrimu dengan baik. Cocok. Jadi kan beda yang mahal mah. Iya, 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 Jadi iya. itu jika dan Oke. jadi mohon maaf pendengarnya jangan sampai ada yang ini bilang apa pujale dia pujale ya tapi sesuai apa yang saya ungkapkan. Oke. Oke Karin, selamat Makasih bertugas banyak Indah. selalu. Sehat Sukses selalu terus, juga. Semoga perempat tetap Amin. Dan gue Iya. percaya selamat tahun baru Imlek besok. Iya, di 29 Januari Konzili. 2025. Mm-mm. Oke Kak Karyang. Makasih Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Deng Baji dari Sope Sahabat Budaya. Baik, kita undang lagi di 0811 400 9250. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sumi. Apa kabar Bun Ria? Alhamdulillah. Kita iya bagaimana kabar tak? Cerah ceria cuma hujan. Hujan ki. Sudah jiki masak. Udah, sebentar Ah. saya kirimkan ke Allah. Fotonya. Contohnya. Iya, 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 iya. Bu Sumi. Nih, Dari bahas ini. iya, tentang ini bagaimana kewaspadaan dan perhatian orang tua terhadap keselamatan anak. Jangan orang tua lah, tetangga-tetangga juga. Mungkin ada tetangga melihat ini anak pergi main di jalan atau di sungai. Bagaimana kira-kira nih pengawasannya ini? Pengawasannya. Ini kan beberapa kemarin ada kejadian 2 anak main di sungai itu tenggelam, 1 meninggal 1 selamat. Ada juga mahasiswa yang tenggelam. Ini bagaimana menurut ini pengawasan orang tua ini? Itu tidak terlalu cara mengawas. Jadi seharusnya bagaimana? Jangan. Tunggu sebentar lagi Pak. Ada tamuku. Oke. Iya, iya, iya. Iya, oke, siap. Oke, Sahabat Budaya. Mungkin ternyata ada tamunya Bu Sumi, Sahabat Budaya. Baik, kita udah lagi di 811 400 9250. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bari Basa, bosi-bosi. Bosi-bosi, Bunda Bosi, Jani. ngaran Rembu. Bunda Jani dari Maros. Oke. Masih deras hujan kah? Hujan. Masih deras hujan? Tidak tahu rintik-rintik. Oh, rintik-rintik. Tapi membasahi di. Hujan mengundang rindu. Rindu sama siapa? Rindu sama kita. Wih, rindu Sama Tommy orang-orang, juga. sama teman-teman. Nih, adakah? Ada dong. Bunda, Iya. ini pagi hari ini kita bahas tentang bagaimana Pengawasan. pengawasan orang tua. Bahkan jangan orang tua lah, tetangga juga terhadap Iya. anak-anak kita terhadap Saya itu orang kalau ronta di sini di konsol ronta cerewet pun Oh, paling cerewet betul ya. sekali kalau kuliah anak begini. Sudah ketempur lari keburu lari di mana? Iya. Iya, 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 iya. Ini saya kemarin ini beberapa hari anak saya kan lagi tidak enak badan. Saya baringan dalam rumah. Iya. Itu anak manjat keluar masuk di suku. Iya. Manjat naik dia ke pagar besi baru lari masuk. Kan kalau lari masuk di dalam rumah ke kalangan. Iya. Tapi kalau bangun tidak berani. Oh. Kalau tidur mah itu berani manjat. Iya. Kebetulan itu anak dia pinti Iya. tuh aku jakal. Sekalinya manjat langsung bikin kaget gue. Seperti nak kurang tahu kan menangis itu anak. Saya tidak mau jawab baik kok nak. Mau kak larang kok jangan ke begitu. Iya. Sampai di sini kita ada di lapangan nih. Bola di sekarang. Kalau masuk bola di sini, saya saya kan baiknya hatiku kalau tidak baiknya hatiku ambil tu bola nak. Oh ini. Sendiri bola. Jadi ambil nih bola keluar mah kok menangis kodong nekir-nekir jodoh anak kan. Tidak boleh lagi main bola di sini. Sebentar kita tanya manusia mau. Iya, iya. Itu semuanya. Anu saja bunda nih. Tidak boleh begitu nak. Karena masih ada kesana tidak ada ke saya kan. Anak-anak masih ada. Karena depan rumah kan bunda. Iya. Kita depan rumah. Wih. Karena apa? Kalau itu kalau orang tua panggil keluarga karena muridku dulu. Iya. SD dulu.
Bapak baru-baru juga meninggal ke bapaknya. Yang itu yang Iya. anak yatim gitu, baru meninggal baru dan harinya kemarin bapaknya. Menangis di rumahnya ke rumah bagaimana cara aku udah ajarkan aku udah benci. Banyak aja lihat. Saya Pak ajar kalau nggak bisa tuh. Saya pernah sakit, saya pernah jatuh. Aku kecil baru kelas 2. Iya. Bunda. Kayaknya radio ini besar sekali suaranya nih, mantul-mantul Ki. Mantul-mantul Ki. Iya. Kasih kecil Ki radio aja dulu udah. Masih Pi. Oke, mantap. Jauh main membelakang, Mak. Oke. Nah, tapi memang harus Ki cerewet Bunda demi keselamatan anak tawa. Betul. Jangan jangan juga tersinggung orang tuanya. Ya, jangan kalau nanya orang tua dia tidak mau nasihat, tidak mau bantu. Banyak kejadian begitu, Bunda. Lihat aja nanya orang firman. Kan di belakang rumahku ini, kemudian dekat landasan itu lapangan terbang dulu, lapangan terbang yang lama. Iya, bandar lama. Samping itu ada got besar sekali. Bahaya. Itu berapa tahun yang lalu itu ada kejadian tenggelam situ anaknya orang. Mandi-mandi tenggelam. Astaga. Seperti itu. Itu kejadian begitu kita harus jaga di belakang rumahnya Jendi Eni. Jendi Eni itu rumahnya baru belakang di got besar baru lapangan terbang. Itu yang perlu ini kan di sampingnya bandara lama tinggi. Iya, itu yang perlu diwaspadai. Diwaspadai. Nah, kalau musim-musim begini boleh tidak deras sekali itu air mengalir itu. Penuh itu got, karena got batu sudah dipermanenkan tuh. Iya, betul. Supaya tidak banjir kena di landasan itu air dulu. Karena kan lapangan pindah jauh. Iya. Tapi masih jalan aja kan biasa kuliah biasa ada pesawat mendarat darurat di situ. Iya. Kalau lagi penuh itu barangkali sana jalan darat di situ baru jalan ke belakang menuju lapangan baru. Iya. Itu. Baik Bunda, siap. Kalau dulu kecil-kecilku memang Bunda di situ tempat main-mainku itu. Itu di landasan lama kan. Sebelum ada pesawat banyak dan anak-anak mandi-mandi di situ, banyak anak biasa. Hampir kemarin 2 nanya orang tenggelam di situ. Ada kemarin ngadu juga. Peserta dari Endrekang. Iya. Endrekang datang di sini silaturahmi olahraga. Pertandingan antar sekolah. Iya. Kutanya mentongin dan nak jangan kina berani-berani ke sana di kalau mau mandi ke sini kok itu satu itu orang mereka mungkin keluargamu itu orang mereka saya kalau kasih kok mandi kasih keluarkan kok selang asal tidak masuk ke rumahku beranu lantas kalau selang tarik keluar di jalanan pakai itu air begitu. Siap Bundaku, iya. Seperti itu. Jadi kita ini tidak boleh tinggal diam Bunda ya. Harus jangan cuek. Perhatikan tenanya orang cerewet kalau perlu. Iya, demi keselamatannya Bunda Di. Iya, demi keselamatan anak-anaknya. Oke, siap Bundaku. Oke. Makasih banyak Bunda. Makasih sayang. Iya. Karena kemarin memang kuliah ada tenggelam di Lakboro, Basya Lakboro sana di Timuru. Iya, Cocomi yang itu kejadiannya. Nah, orang besar itu mahasiswa. Jangan kan anak kecil, orang besar saja, betul. Iya. Oke sayang. Oke Bunda. Jangan berani coba-coba sekarang di zaman sekarang ini. Dibilang orang. Jangan berani coba-coba. Iya, dibilang orang. Jangan mencoba-coba. Abala, jangan cari abala. Iya. Oke Bunda, sehat selalu Ki. Salam aku kapan kita jumpa di RRI. Iya. Berhenti hujan saya. Siap Bundaku. Makasih Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Haji Ani sahabat budaya. Baik, satu telepon terakhir di kebersamaan kita di pagi hari ini. Silakan Ki. Nah, kalau dia baru yang pamit deh. Oh ya sudah, ada ini telepon masuk. Kita terima. Halo Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Halo Buniar. Halo juga. Iya, bagaimana kabar, sehat Buniar? Alhamdulillah. Iya. Kabar baik. Alhamdulillah. Baru selesai jemur cucian. Mana bosi? Sekira lagi cuti mencuci Ki. Ih, pas giliran hari ini harus mencuci. Oh gitu Din, dari baju biasa Di. Bunda. Tiap hari sih mencucinya. Oh gitu. Bunda. Ini toh saya mau komen dulu ini. Iya. Yang dibahas ini pengawasan anak atau pengawasan suami? Pengawasan suami. Ada tadi aku dengar dalam jaga suami. Apa judul ini? Ibaratnya menjaga suami itu menjaga anak. Kabedato gitu. Suami diawasi dengan anak. Bunda, singkat dan padat 5 menit terakhir, silakan Ki. Bagaimana menurut ini pengawasan orang tua terhadap keselamatan anak?
tergantung orang tua kan beda-beda dalam rumah tangga itu beda-beda pola didiknya tuh buat anaknya. Kalau saya sendiri dari zaman dulu itu sudah terpola memang jadi sampai ponaan-ponaan itu mereka memang apa-apa dilapor. Apalagi sekarang ada Mi HP tuh, zaman dulu belum. Belum. Jadi batasnya itu harus sholat isya harus di rumah semua. Itu yang sekarang sudah agak modernnya jam 10 lah. Paling lambat jam 11. Kalau yang anak muda kebetulan 7 ponakan saya laki-laki tuh. Laki-laki. Satu perempuan cuman kuliah nih di Unhas juga. Banyak kegiatannya. Jadi ada kejadian itu yang tenggelam. Baru-baru saya cuma bilang, takut kunanda kita dan tidak mamain nanda pergi-pergi begitu. Apalagi itu yang kemarin tuh kegiatan kampus. Bukan kegiatan kampus itu tidak ada izin dari kampus itu. Salahnya dia. Itulah sekarang anak-anak kadang di rumah isinya begini, ternyata di luar bagaimana. Jujur lagi itu ya Bunda. Terus, itu juga yang ada yang dibunuh yang tadi Wahyu cerita yang cewek yang itu ngeri juga. Semua ponaan yang cewek-cewek yang kerja maksudnya pulangnya jam 8, jam 9 baru tiba di rumah yang agak-agak jauh, tiap hari di telepon gara-gara kejadian begitu. Khawatir. Tiap hari sampai sampai tiap hari ada pekerjaan baru gara-gara lihat harus begitu. Tadinya kan kita. Tidak gitu, maksudnya enggak tiap hari jadi pantau karena sudah terbiasa nih. Akhirnya sekarang begitu nih. Jadi sekarang tergantung itu kita kembali ke kitanya. Tunggu. Tergantung kita bagaimana itu anak-anak dididik toh dan harus diberi kepercayaan penuh, jangan dia terlalu didoktrin. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu, enggak boleh ide tak liwat toh. Yang penting dikasih tahu baik-baik, dikasih kepercayaan dan kalau dia sudah bicara harus dipercaya. Kalaupun ketahuan bohongnya ada imbasnya. Begitu sampai enggak terulang lagi. Baik Bundaku. Anakku saya masih kecil Jirian. Tetap harus diwaspadai. Belum terlalu pengawasan, belum terlalu gaul dia masih di rumah sekolah, tempat ngaji, rumah sepupu-sepupunya itu Tidak pernah di rumahnya temannya. Kita harus perhatikan Bu Nata keselamatannya. Anak juga kalau terlalu sering dibiarkan, Mak mau nginep di sini, ada ini enggak boleh juga itu kalau dari orang tuaku ya. Saya begitu anak-anak kalanya kalau terbiasa tidur di rumah teman, nanti kebiasaan nih. Nggak nyaman nih di rumahnya. Begitu itu kata nih Mama dulu almarhum. Sampai makannya kita di rumah teman tuh enggak terlalu diizinkan. Kalau saya pribadi di keluargaku orang tua, jangan kina kalau bisa makan di rumah. Kalaupun kebetulan dipaksa ya diterima. Tapi kan ada biasa anak sengaja main mantong gitu, cari rumahnya temannya. Enak makanannya. Oke, Bunda, terima kasih banyak Bunda. Sehat selalu Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Budaya, demikian juga Bang Rian pamit di Ruang Keranda di acara berbahasa pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan bersama Bang Rian sejak pukul 7 hingga menjelang pukul 9 ini acara berbahasa. Semoga apa yang menjadi komentar sahabat budaya dapat menjadi tolak ukur bagi orang tua untuk tetap menjaga keselamatan anak-anak kita sahabat budaya. Baik, pamit Bang Rian dari Ruang Keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, suku Moi adalah suku asli yang mendiami wilayah Sorong, Papua Barat Daya dan dikenal akan budaya serta tradisi yang kaya. Mereka memiliki bahasa dan adat istiadat khas yang diwariskan turun-temurun, mencerminkan kearifan lokal dan hubungan yang erat dengan alam. Salah satu aspek penting dari budaya suku Moi adalah penggunaan hutan dan lahan secara bijak yang menunjukkan pemahaman mendalam terhadap lingkungan mereka. Tradisi dan upacara adat mereka seringkali melibatkan tarian, nyanyian, serta simbol-simbol alam, menjadikan suku Moi sebagai bagian penting dari keberagaman budaya Papua.
Sekian, kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Kadek lania parekang bone lalang kukulangean nyawaku kang buhalalang latak lembang londuero Tenato jeng numa pasayang Tenato jeng ane kapang bilang-bilangmu tak pasiratan tamak patojeng tamang itu riilah bajiku kadek nuaseng ane nyawaku suku tonji bateku apa kalewa langku salah maaf mole-mole tuli tonja tuli apakah baji sayuk maane sayuk makodong jarama riampe pamarisi Kadek lania parekang bone lalang kukulangean nyawaku kang buhalalang latak lembang londuero Tenato jeng ane kapang bilang-bilangmu tak pasiratan tamak patojeng tamang itu riilah bajiku kadek nuaseng ane nyawaku suku tonji bateku apa kalewa langku salah maaf mole-mole tuli tonja tuli apakah baji sayuk maane sayuk makodong jarama riampe pamarisi
cepatna si pupurang pakaju sero. Dua hati perai pasirku iana tu hatiku natita meminasa pasitiwi prasing keru si bawa ada tongan cinong hati melontarin doang engkau itu mapolari aliku binasaku realita udah lebih nasabitau maiga. Ajadain kali siri janjita purani wakatni masa adata tenapodo dicimu acapana si pupura pakaju sero. Dua hati perai pasirku iana tu hatiku natita meminasa pasitiwi pasing keru si bawa ada tongan cinong hati melontarin doang engkau itu mapolari aliku minasaku realita udah lebih nasabitau maiga minasaku realita udah lebih nasabitau maiga. Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah. Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kedua berjudul Menari di Tengah Angin dipersembahkan oleh LPP RRI. Kampung Paku Aji, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Jambi. Suatu siang di awal Mei 2008. Ada ungkapan yang mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini. Apapun selalu berubah. Yang datang, yang pergi, yang lahir dan yang mati. Suasana silih berganti. Hal ini juga berlaku untuk suku Kubu atau suku Anak Dalam. Kalau sekarang kita bertemu dengan suku Anak Dalam, mereka bukan lagi suku Anak Dalam 30 tahun yang lalu. Dulu mereka seperti sebutannya adalah orang rimba, hidup di dalam rimba, dan memenuhi kebutuhan mereka dari apa yang ada di dalam rimba. Tetapi bentuk kehidupan seperti itu tinggal sisa-sisanya saja. Suku Anak Dalam sekarang adalah bentuk baru, hasil dari perubahan demi perubahan yang terjadi. Sejak Undang-Undang Pokok Kehutanan diberlakukan,
sejak pemerintah mengundangkan HPH untuk mengizinkan penebangan hutan yang dilegalkan. Sejak itu pula, hak pemilikan hutan berpindah tangan dari suku anak dalam kepada pengusaha. Bersamaan itu pula, banyak di antara suku anak dalam yang kehilangan sumber penghidupan. Tidak itu saja, sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, undang-undang itu sekaligus menghapus otonomi marga kampung, mendapo dan dusun di Jambi. Suku anak dalam harus menerima kenyataan itu, walaupun karena itu hidup mereka semakin acak-acakan. Kemudian pemerintah menetapkan 3 kategori masyarakat terasing, yakni kategori kelana, setengah kelana, dan menetap sementara. Kemudian pemerintah menetapkan pula apa yang disebut ex situ dengan tipe pemukiman baru. Perubahan demi perubahan itu berpengaruh luar biasa pada kehidupan suku anak dalam. Kualitas hidup mereka merosot. Hak ulayat atas hutan dan tanah hilang. Sekaligus mereka kehilangan mata pencaharian. Pagapan ng lumaki ito ya. Suku anak dalam dipaksa menerima kenyataan tanpa mereka sendiri dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan itu. Akibatnya, kehidupan mereka semakin terdesak. Mereka harus menari di tengah angin. Mereka harus bertahan di tengah angin kencang. Dan sesekali berharap ada angin sejuk yang memberikan kesempatan sejenak berlega hati. Sebagian dari mereka mencoba hidup berdusun melalui proyek pemukiman yang dibuat pemerintah. Tetapi sebagian lagi memilih tetap bertahan hidup di hutan-hutan sisa HPH dan HTI yang sekarang berada dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12. Ada yang mungkin patut dicatat secara khusus tentang suku anak dalam yang sampai sekarang tetap bertahan di dalam hutan. Kecintaan mereka terhadap hutan tidak pernah berubah. Seperti juga kukuhnya mereka mempertahankan adat istiadat dan kepercayaan. Hal itu diakui oleh Kepala Resort Kepolisian Kehutanan Kabupaten Sarolangun, Joni. Keberadaan orang rimba ini sebenarnya tidak mengganggu. Kami pun sedang melakukan sistem mungkin kerjasama untuk menjaga kelestarian hutan. Dengan cara mungkin memasukkan peraturan-peraturan mengenai konservasi ke peraturan adat mereka. Misalnya dengan cara kalau menebang kayu jenis ini nanti didenda berapa keping kain gitu misalnya gitu, seperti itulah. Suku anak dalam yang menghuni Taman Nasional Bukit 12 menempati beberapa lokasi, antara lain di daerah Sungai Sorenggom, Sungai Terap, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Kejasung Kecil. Juga terdapat di daerah Sungai Makekal dan Sungai Sukalado. Mereka memang sengaja memilih tempat tinggal di sekitar sungai, walaupun jarang menggunakan sungai untuk membersihkan diri. Namun mereka perlu air untuk minum. Selain itu, mereka juga menempati beberapa lokasi di kaki Bukit 12. Namun pusatnya adalah Bukit 12. Menurut suku anak dalam, bukit itu bernama Bukit 12 karena memiliki 12 undakan untuk sampai di puncaknya. Di tempat itulah, menurut kepercayaan mereka, terdapat roh nenek moyang mereka, dewa-dewa dan hantu-hantu yang dapat memberikan kekuatan. Membangun suku anak dalam merupakan tantangan yang tidak ringan. Belajar dari pengalaman orang lain
mungkin dapat dijadikan salah satu kiat untuk mencari moda yang tepat untuk membangun orang-orang rimba itu. Warung informasi atau warsi misalnya, sebuah LSM untuk Komunitas Konservasi Indonesia, punya pengalaman 11 tahun berkomunikasi dengan suku anak dalam. Warsi, seperti yang dikemukakan koordinator programnya, Robert, melihat suku anak dalam sebagai masyarakat adat yang masih tetap teguh memegang adat nenek moyang mereka. Tetapi banyak yang salah menerjemahkan sikap suku anak dalam ini. Belum bosen, masih bosen, dikit lagi bosen. Bupa hancur. Salah satu yang menjadi pusat perhatian Warsi ialah membangun suku anak dalam jangan sampai menghilangkan jati diri mereka. Jika mereka memang ingin berubah menjadi seperti orang kebanyakan, masyarakat perlu memberikan dukungan, tetapi tidak dengan paksaan. Menurut Robert, Warsi ingin semua pihak memberikan penilaian yang tidak keliru terhadap cara-cara hidup suku anak dalam. Dengan demikian akan tercipta komunikasi yang selaras, serasi, dan seimbang. Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebetulnya sudah mempunyai beberapa program untuk mengangkat harkat hidup suku anak dalam, termasuk di bidang pendidikan bagi anak-anak mereka. Di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten ada seksi yang khusus melayani kepentingan pendidikan bagi suku anak dalam. Pemerintah Kabupaten bertekad semua anak-anak dari suku anak dalam harus bersekolah. Jika orang tuanya tidak punya biaya, pemerintah daerah akan menanggung seluruh biaya pendidikan mereka. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Sarolangun, C. Endrik, secara sangat tegas. Kita tidak mau anak-anak kita, ya, termasuk anak-anak dari anak suku anak dalam ini, itu harus sekolah. Kalau dapat informasi ini, kita akan bertanggung jawab untuk menyekolahkan dia. Ya, nanti saya minta aja data-datanya, nanti kita ambil alih. Kita minta datanya, dan itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyekolahkan mereka. Pendidikan bagi suku anak dalam sampai tahun 2008 merupakan potret keprihatinan pendidikan nasional Indonesia. Bantuan program Sekolah Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) selama 6 tahun sejak 2002 dengan berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi, baru mampu menghasilkan 150 orang dari 1.400 orang suku anak dalam yang dapat membaca. Tahun 2004, di Pematang Kabau berdiri sebuah sekolah dasar. Sampai tahun 2008, sekolah ini merupakan satu-satunya bangunan sekolah untuk suku anak dalam. Jangan dibayangkan bahwa sekolah tersebut sama dengan sekolah-sekolah lain di Jambi. Sama sekali tidak. SD Pematang Kabau hanyalah bangunan semi permanen, setengah tembok, setengah papan, dengan 2 ruang kelas kecil-kecil. Di sekolah ini ada 4 guru dan seorang kepala sekolah. Anak didik yang belajar hanya 42 orang, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi kemudian 10 murid yang memilih berhenti sekolah. Alasan mereka berhenti, seperti dikemukakan Direktur Eksekutif Kelompok Peduli Suku Anak Dalam, Budi Wiraspati Jauhari, anak-anak itu merasa adanya perbedaan budaya dan lingkungan keseharian mereka. Di Pematang Kabau sebetulnya ada 150 anak usia sekolah, namun yang mau bersekolah hanya 32 orang. Sekolah dasar Pematang Kabau letaknya tidak terlalu dekat dengan perkampungan suku anak dalam. Masih sekitar 6 km dari pemukiman mereka. Tidak heran jika anak-anak itu sering terlambat sampai di sekolah. Begitu juga para guru yang mengajar. Malah ada di antara guru yang tinggal 20 km jauhnya dari sekolah. Menurut Budi, anak-anak itu juga sering bolos. Anak-anak yang sekolah di SD Pematang Kabau tidak semuanya menggunakan pakaian seragam atau tas di pinggang ataupun sepatu. Sebagian dari mereka belum memiliki perlengkapan seperti itu. Yang sudah menggunakan pakaian seragam, itu pun karena mendapat bantuan dari LSM. Bantuan itu diusahakan oleh Kelompok Peduli Suku Anak Dalam atau KOPSAT. Oh, dari SAM ya? Kalau salah.
Cara nyalinnya tuh ada nama enggak, Usin? Iya. Apa namanya, Usin? Itu jalinan cinta namanya. Jalinan cinta. Suku anak dalam masih terus menari di tengah angin. Perubahan demi perubahan di daerah luar semakin memojokkan mereka yang tinggal di dalam hutan. Mereka masih tetap belum mampu mengadaptasi kehidupan di luar. Antara lain di kungkung adat nenek moyang yang masih ingin mereka pertahankan. Tahukah mereka, dari kantor Gubernur Jambi ada angin segar bertiup yang seharusnya memberi mereka harapan baru. Direktur Eksekutif Kopsat Budi Viraspati Johari mengatakan Gubernur Jambi sudah berjanji akan memberikan bantuan beasiswa bagi suku anak dalam. Bantuan itu tentu harus segera diwujudkan, sebab kalau tidak mereka akan kecewa. Kalau mereka kecewa, akibatnya akan semakin sulit mengembalikan kepercayaan mereka. Mereka sudah mencoba bertahan hidup di tengah angin yang terus mempermainkan mereka, bahkan merampas sebagian besar hak tradisional mereka. Masih untung, 4 guru dan seorang kepala SD Pematang Kabau tidak pernah putus asa. Begitu pula Kopsat yang sudah 6 tahun bersama suku anak dalam. Menari di tengah angin bukan kerja mudah, tetapi suku anak dalam mampu melakukannya. Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kedua, Menari di Tengah Angin, dipersembahkan oleh LPP RRI. Naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Herioko. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Anda Niken Widyastuti MSI. Sampai jumpa. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Anak koda di Panjajah
Ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput. Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget. Jangri naung adamu barabunga lereang isio janciri laleng atiku kunini wetu ulang nabunga macoli ajak naman caci kasih rilauna bunga matori tolangan ompona pasengereng laori alemu silolangi ungana udaniku engkai hatimu inasaku nenia kasih pasengerku ajak na engka kasih rilauna apa saja renung kini ajak karita si mauan limbaku marut dani lauri alemu sabab papojiku lauri alemu degaga pagangkan dunia sukatan reri bulue sabiwi sengere kolori alemu sabab minasaku ngaya papojiku degaga pasukana. Pasengereng laori alemu silolani ungana udaniku engkai riatimu inasaku nenia kasih pasengerku ajak na engka kasih rilauna apa saja renung kini ajak karita